Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku. Teman-teman, di video kali ini aku mau share lagi nih kegiatan aku kali ini. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian yang udah klik dan yang nonton video aku. Buat kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Dan semoga kalian suka sama video-video aku ya. Jadi setelah nonton video aku, kalian tuh bakalan langsung buat gercep untuk subscribe dan juga komen serta kasih like. Nah teman-teman, di video kali ini aku awali dulu kegiatan aku dengan bersih-bersih ya. Aku tuh hari ini mau bersih-bersih di laundry rumahku, terus juga di kamar mandi ya. Ya ceritanya lagi deep clean gitulah teman-teman. Jadi kayak deep clean kemarin yang aku bersih-bersih di dapur itu masih berkelanjutan gitu ya. Masih berlanjut sampai ke kamar mandi, ke laundry room juga. Laundry rumahku emang masih minim dekor ya teman-teman, karena untuk sekarang ini aku masih belum kepikiran banget mau ngedekor-dekor. Sebenarnya udah ada rencana gitu ya, aku tuh pengen banget beli wall foam gitu teman-teman buat laundry room ini. Hanya saja sampai sekarang itu belum keturutan gitu ya, karena di saat ada budgetnya malah aku tuh ngerasa mendingan yang lain dulu deh, mendingan yang lain dulu. Jadi kalau kau mendang-mending kayak aku ini tuh di saat udah punya rencana pun pengen beli, udah ada budgetnya malah ini ya, malah masih dipikir-pikirin lagi. Serasa-rasa masih ada yang jauh lebih penting, ya udah aku tunda dulu yang ini gitu ya. Mungkin ya nanti deh teman-teman, habis-habis lebaran kali ya, insya Allah kalau misalnya ada rezekinya. Aku tuh ya teman-teman, kalau misalnya mau makeover atau apa-apa tuh sebenarnya aku tuh pengen semuanya itu dari pendapatan aku sendiri di YouTube gitu ya. Tapi kan sekarang ini kan aku lagi belum gajian setiap bulan ya, karena emang pendapatanku lagi drop drastis banget. Jadi kayak sekarang ini tuh ya masih belum bisa lah teman-teman buat dekor-dekor, buat yang lain-lain gitu ya. Jadi kayak sekarang ini ya udah fokus aja konten dulu. Nanti kalau misalnya gajian pun mungkin aku gajiannya itu entah di bulan Ramadan apa di bulan ini ya, di hari raya, karena memang pendapatannya lagi turun. Jadi kemungkinan besar bisa gajian 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali ya teman-teman, karena untuk mendapatkan 1.300.000 itu juga nggak mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya aku nanti gajian yang selanjutnya itu aku pakai dulu buat kebutuhan aku gitu ya, karena kan kita mau puasa sama mau lebaran. Dan setelah lebaran nanti mungkin kalau misalnya aku gajian lagi baru deh aku tuh mau fokus buat nabung teman-teman, buat apa ya, buat sedikit mempercantik rumah, atau aku tuh mau fokus nabung buat apalah gitu ya. Tapi untuk sekarang ini tuh kayak fokusinnya dulu ke lebaran dulu sama bulan Ramadan. Apalagi kan teman-teman, di tempat tinggal aku itu memang kalau di bulan Ramadan pekerjaan yang kayak dilakuin sama Pak Su sekarang kayak kerja kebun gitu ya, itu nggak yang selalu bagus gitu. Kayak apa ya, kayak palingan itu tuh kayak kerja-kerja yang nggak tetap gitu ya. Nah itu biasanya mungkin gitu ya akan jauh-jauh sangat berkurang. Palingan ya ini ya panen-panen tetap. Nah mungkin itu, dan kalau panen tetap itu ya bisa-bisa buat uang jajan dan kebutuhan sehari-hari aja teman-teman. Makanya aku tuh pengen banget dari sekarang tuh kayak nyicil-nyicil beli sedikit kebutuhan-kebutuhan, kayak misalnya aku pengen nyetok-nyetok persabunan, nyetok minyak gitu ya, nyetok gula kayak gitu-gitu tuh pengen gitu ya. Ya untuk meringankan aja nanti untuk belanja atau pengeluaran di bulan Ramadan gitu ya. Kalian udah ada rencana juga nggak sih teman-teman, kayak persiapan apa yang udah kalian siapin buat menyambut bulan Ramadan? Boleh ya tulis-tulis di kolom komen. Nah teman-teman, ini aku tuh ngebersihin si lantai-lantainya itu seperti biasa masih pakai sapu ya. Ini tuh sapunya emang udah tegang gitu loh teman-teman. Jadi dia itu kalau misalnya disapuin ke lantai gitu, dia itu udah susah sih buat nyapu-nyapuin sampah. Makanya aku tuh manfaatin aja buat ngebersihin kamar mandi, lantai-lantainya gitu, laundry room gitu. Karena kan alhamdulillah ini juga yang nggak yang bekerak-bekerak gitu ya. Jadi kayak dibersih-bersihin gini dong tuh udah bisa banget. Dan alhamdulillah teman-teman, ini udah bersih lagi untuk si laundry room aku. Oke, di sini aku lanjut ke sebelah teman-teman, ke ini ya, ke kamar mandi. Ini aku bersih-bersihin dindingnya dulu. Aku tuh sering banget teman-teman kalau misalnya di sini ya, di kamar mandi tuh kadang itu kalau misalnya masuk ke kamar mandi entah mau mandi gitu ya. Nah, itu kadang suka sambil kayak apa ya, kayak sambil mukul-mukulin nyamuk, nepuk-nepukin nyamuk yang suka nempel gitu loh teman-teman di dinding. Walaupun dindingnya itu udah aku bersihin gitu ya, bersih, tapi itu nyamuk itu sering banget nempel gitu loh teman-teman. Jadi kadang kan kayak geram gitu ya ngelihat nyamuk tuh, mana nyamuknya gede-gede banget gitu ya, kayak nyamuknya itu yang versi jumbo gitu loh.
Dan ini kan keramiknya putih, jadi kalau nyamuk nempel itu ya udah langsung kayak kelihatan. Makanya aku tuh gedek, kadang aku suka tepuk-tepukin gitu ya. Dan kadang itu malah lupa buat nyiram teman-teman. Alhasil ya kadang tuh jadi kelihatan lah lengket nyamuknya di situ gitu yang udah mati gitu kan. Itu kan kelihatannya jorok banget. Makanya ini aku kalau misalnya ngebersihin kamar mandi itu aku juga sering ngebersihin dindingnya kayak gini sekalian. Tapi kalau misalnya dindingnya nggak jorok-jorok banget, biasanya aku cuman ngebersihin area-area yang misalnya ada kotoran-kotorannya aja, nggak secara keseluruhan karena lumayan pegel juga ya. Oke, ini aku udah selesai buat sikat-sikatin dindingnya. Ini tinggal disiram-siramin doang teman-teman. Dan ini ada mainannya anak-anak ya, yang aku pegang warna hitam. Itu mainannya anak-anak. Karena ya anak-anak tuh kadang kalau mandi teman-teman suka bawa mainan gitu ya. Jadi kadang tuh suka nggak kelihatan gitu ya mainannya. Karena kadang tuh suka jatuh di sebalik baskom ini gitu ya. Alhasil kadang itu kalau pas aku bersih-bersih ada aja aku yang nemu mainannya anak-anak tuh. Anak-anak ya teman-teman kalau misalnya udah mandi tuh ya Masya Allah nggak mau yang mandinya itu cuma sebentar doang tuh, nggak mau, pasti mandinya itu lama gitu ya berendam. Jadi ini kan baskomnya ada dua, jadi satu-satu gitu loh. Jadi nanti satu di baskom yang hitam, satu yang di baskom yang warna pink itu. Pokoknya mereka bakalan main di situ mandi-mandi berendam. Nanti kalau misalnya udah udah puas mereka main-main, baru dah mereka tuh mau dimandiin. Karena kalau nggak teman-teman mereka tuh bakalan ngerengek-rengek gitu ya. Kecuali kalau misalnya aku tuh buru-buru gitu ya, entah mau kemana. Nah biasanya anak-anak itu nggak bakalan aku biarin masuk kamar mandi sendiri. Aku bakalan langsung nemenin mereka dan langsung ngeguyur gitu ya. Dan biasanya sih mereka pasrah. Tapi kalau misalnya aku nggak yang lagi buru-buru, ya udah aku biarin aja dulu anak-anak main air. By the way, kalian lagi pada ngapain nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Semoga kalian tuh udah lagi santai-santai ya. Dan semoga kerjaan kalian di rumah tuh udah pada kelar. Jadi kayak bisa fokus gitulah kalian nonton video aku. Nah teman-teman kalau misalnya kayak kayak bersih-bersih kamar mandi kayak gini tuh emang enaknya itu sebelum mandi gitu ya. Dan ini tuh memang kegiatan aku tuh masih di pagi banget gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku sebelum aku tuh lanjut aktivitas aku yang lain, di sini aku tuh bersih-bersihin kamar mandi dulu. Sebenarnya aku pengen mandi gitu ya pagi ini karena memang nggak tahu kenapa teman-teman tadi habis nyuci tuh ya kayak badanku itu ngerasa kayak panas-panas, gerah-gerah gimana gitu teman-teman. Jadi ini aku mau mandi dulu. Setelah ini aku udah selesai nyuci ya. Pakaiannya juga udah aku jemurin lebih awal sih tadi. Cuman nggak aku videoin karena memang masih agak rada gelap gitu ya di luar. Jadi ini aku bersihin kamar mandi sama laundry room dulu. Setelah ini aku baru mandi dan baru deh lanjut aktivitas yang lain. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini untuk kamar mandinya udah bersih lagi, udah kinclong. Rasanya itu udah lega sih ngelihatnya, itu udah bersih dan udah rapi lagi. Oke, alhamdulillah bersih-bersih laundry room sama kamar mandi udah selesai. Dan aku tadi juga lanjut mandi. Dan ini setelah aku mandi aku baru lanjut buat aktivitas lagi. Ini aku mau sedikit ngerapiin dapur ya. Ya seperti inilah teman-teman kegiatan sehari-hari aku ya teman-teman, bolak-balik di seputaran dapur, kasur, dan sumur. Tapi alhamdulillah aku senang banget gitu ya dengan konten. Setidaknya aku punya kesibukan setiap hari. Jadinya kerjaan yang seharusnya beresnya setengah jam bisa jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya kalau misalnya dikontenin. Jadinya kayak kesannya tuh sibuk banget gitu di rumah. Padahal mah kerjaannya yang dipegang itu aja. Oke, aku udah selesai ngerapin cucian piring yang aku cuci sebelumnya. Dan ini aku mau nyuci piring lagi. Karena memang untuk untuk peniris piring ini tuh kayak jarang kosong gitu loh teman-teman. Kayak selalu aja ada isinya gitu ya. Misalnya ini udah dicuciin bersih semuanya kan. Nah ntar tuh palingan gak lama bakalan ngisi lagi tuh ya wastafel teman-teman. Karena seperti yang aku sering bilang ya, apalagi si Twin kadang itu kalau misalnya dia itu minum gitu ya, itu tuh misalnya berapa kali dia sehari bolak-balik minum, ya udah nanti cangkirnya selalu ganti gitu. Dan akhirnya gitu ya teman-teman, numpuklah cangkir terkadang tuh di sini. Bahkan kadang tuh ya teman-teman kalau misalnya aku beresin rumah, ngeberesin mainan anak-anak,
itu aku bisa nemu cangkir di mana-mana gitu loh, di kamar ada gitu ya, di dalam sepedanya mereka ada, terus juga di luar juga ada gitu ya. Masya Allah banget deh ya kalau punya anak yang apa ya, yang lagi aktif-aktifnya itu beneran deh teman-teman, nguji banget lah gitu ya dengan kerapihan gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita tuh orangnya seneng sama hal-hal yang rapi. Nah kalau udah punya anak tuh beneran deh itu kayak jadi ujian banget, cobaan banget, jadi kudu lebih sabar kayak gitu-gitu. Kalau aku sekarang ini teman-teman, kalau misalnya anak-anak main, kadang itu ya udah aku suka biarin aja mereka main dulu sampai rumah tuh ya udah bener-bener berantakan banget. Nanti kalau misalnya mereka itu udah mau tidur, nah disitulah aku baru beresin gitu teman-teman. Karena kalau misalnya mereka nggak tidur, percuma ngeberesin rumah itu nggak bakalan nggak bakalan rapi lama gitu. Jadi kalau misalnya aku kayak nyapu-nyapu secara keseluruhan itu kadang pas anak-anak lagi di kamar mandi. Jadi mereka mau mandi kan. Nah, sambil mereka itu mandi, aku juga sambil bersih-bersih. Nanti setelah aku selesai bersih-bersih, anak-anak baru deh aku mandiin sampai bersih, aku sabunin kayak gitu. Kalau misalnya anak-anak udah mandi kan, terus juga rumah udah bersih, udah rapi kan lebih tenang gitu ya teman-teman. Jadinya setelah anak-anak mandi, langsung aja deh aku tuh siapin mereka itu buat tidur. Jadinya rumah tuh lumayan bertahan lah rapinya itu setidaknya sampai mereka bangun gitu kan. Ya lumayan tenang lah ngelihatnya sedikit. Oke deh teman-teman, alhamdulillah di sini aku udah selesai buat nyuci piring nih teman-teman. Ini piringnya nggak terlalu banyak banget ya. Jadi ini aku udah selesai. Tinggal di sini tuh aku kayak ngebersih-bersihin sinknya sedikit ya. Karena memang area sink ini tuh area yang menurut aku tuh lumayan sering banget kotor gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah ada piring yang numpuk gitu. Nah itu tuh kayak wastafel ini tuh kotor, mungkin ada yang berminyak lah atau yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya habis nyuci piring tuh kayak wajib banget lah teman-teman kayak disikat-sikat gitu ya minimal kayak digosok-gosokin sedikit lah gitu. Dan di sini juga aku nggak lupa buat ngelap-ngelap secara keseluruhan area meja kompor ya teman-teman. Kalau untuk dinding-dindingnya sekarang ini alhamdulillah nggak yang terlalu banyak kotoran-kotoran banget ya, tumben gitu ya, kayak binatang-binatang yang kecil-kecil itu nggak terlalu ada. Jadi kayak dinding itu nggak terlalu kotor-kotor banget. Terus juga untuk area meja kompor itu alhamdulillah juga nggak terlalu yang banyak banget kotorannya, karena biasa tuh suka ada kotoran cicak teman-teman. Dan sekarang itu kan aku udah punya kucing ya di rumah, jadi alhamdulillah semenjak ada kucing lumayan ya teman-teman, di rumah tuh berkurang banget cicak. Pokoknya kayak kayak sekarang itu udah lumayan enak lah teman-teman. Kalau misalnya mau beres-beres di rumah tuh nggak terlalu banyak kayaknya cicak gitu ya, karena cicak-cicaknya udah pada dimakan sama kucing. Oke, di sini aku juga ngelap sampai ke area meja makan ya teman-teman, karena memang area meja makan ini juga salah satu yang lumayan sering kotor. Oke, setelah aku ngelap-ngelap, di sini baru aku lanjut deh buat nyapu-nyapu ya teman-teman. Karena kalau misalnya udah ngelap-ngelap, udah bersih-bersih, udah beres-beres dari bagian atas, itu kalau misalnya nggak langsung disapu-sapuin itu kayak berasa ada yang kurang gitu ya. Jadi emang kudu harus langsung disapu-sapuin biar bersih. Jadi biar lebih biar lebih kelar semuanya gitu ya, sekalian bersih sebenar-benar bersihnya. Love to hear your voice. Sleeping well. And I know that you're right. Area dapur ini adalah area yang salah satu menurut aku tuh paling sering banget kotor dan berantakan ya teman-teman, dan memang area yang paling harus dijaga kebersihannya. Dan kadang tuh buat nyapu-nyapu aja tuh bisa bolak-balik beberapa kali gitu ya dalam sehari. Oke deh teman-teman, alhamdulillah itu udah bersih, udah rapi untuk dapurnya. Di sini aku lanjut nyapu juga ke area samping ya. Ini tuh emang masih pagi teman-teman, tapi ini tuh pas aku bawa aktivitas ini tuh beneran deh udah mulai gerah banget. Dan di sini tuh kalau misalnya aku nyapu teman-teman, ini adalah area yang nggak boleh di skip ya sebenarnya, karena memang area ini tuh pasti berpasir. Karena kan kami naruh motor itu di sini teman-teman. Jadi kadang itu motor masuk itu ya udah suka nempel-nempel pasir gitu kan di bannya. Jadinya pas motornya udah dikeluarin, masya Allah pasirnya itu banyak banget. Oke, di sini aku juga langsung nyapu sampai ke teras-terasnya ya teman-teman, karena kalau enggak tuh ya berasa nanggung lah gitu ya, kayak bersih-bersihnya gitu. Karena kalau enggak ya pasirnya gimana lah mau disingkirin semuanya gitu kan. Nah di sini aku juga ngerapin, ngebersihin di bawah rak sepatu ala-ala ini.
karena memang di situ tuh banyak pasir yang nempel-nempel gitu ya. Jadi aku sekalian aja ngebersihin. Pokoknya kalau misalnya pasir tuh ya di rumah masya Allah banget teman-teman ya, kayak bisa dalam sehari tuh kalau diturutin itu kayak harus bolak-balik banget lah nyapu, karena kalau kita udah mondar-mandir keluar rumah itu pasti banyak banget pasirnya. Ini alhamdulillah teman-teman, hari ini tuh masih pagi tapi cahaya mataharinya tuh udah bener-bener terang banget, udah bener-bener terik banget ya. Ya kalau udah kayak gini sih bikin semangat gitu ya teman-teman untuk cuci mencuci, karena pasti bakalan kering semua. Oke deh teman-teman, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.